Di tengah hiruk-pikuk Jakarta tahun 1959, lahirlah seorang bayi perempuan dari keluarga prajurit TNI AD bernama Letkol Soeharto. Bayi itu diberi nama Siti Hediati Haryadi, yang kelak lebih dikenal sebagai Titik Soeharto. Kelahirannya menambah semarak kehidupan keluarga muda Soeharto yang tinggal sederhana namun penuh harapan. Belum ada yang menyangka bahwa bayi perempuan itu akan tumbuh menjadi tokoh perempuan Indonesia yang hidup dalam pusaran sejarah bangsa. Sang ayah, Soeharto, sedang meniti karir sebagai perwira militer. Ia dikenal tegas, pendiam, tetapi sangat disiplin dan bertanggung jawab. Siti Hartinah, Ibu Titik, adalah perempuan Jawa yang lemah lembut dan sangat telaten dalam mendidik anak-anaknya. Mereka membesarkan 6 anak dalam suasana penuh nilai-nilai tradisional dan disiplin militer. Titik, sebagai anak keempat, tumbuh dalam suasana keluarga yang hangat namun penuh aturan. Tahun-tahun awal kehidupan Titik diwarnai oleh kepindahan ayahnya dari satu tempat dinas ke tempat lain. Keluarga Soeharto sempat tinggal di Yogyakarta sebelum akhirnya menetap di Jakarta. Di ibu kota, kehidupan mereka mulai berubah drastis ketika Soeharto naik menjadi mayor jenderal dan kemudian mengambil alih kekuasaan pada tahun 1966. Sejak kecil, Titik sudah terbiasa dengan kehidupan yang tidak biasa. Ia menyaksikan bagaimana rumahnya sering dikunjungi tamu penting, ajudan militer, dan pejabat negara. Namun, di balik semua kemewahan itu, Titik tetaplah anak kecil yang ingin bermain, belajar, dan tumbuh seperti anak-anak lainnya. Ia tumbuh dalam bayang-bayang sosok ayah yang mulai dianggap sebagai tokoh besar bangsa. Pendidikan dasar Titik ditempuh di sekolah-sekolah terbaik di Jakarta. Ia dikenal cerdas dan ramah, walau tidak terlalu menonjol dalam akademik. Namun yang paling menonjol dari dirinya adalah kedisiplinan dan ketekunan, hasil didikan orang tuanya yang tegas. Sebagai anak presiden, ia belajar untuk menahan diri, bersikap sopan, dan selalu menjaga citra keluarga. Kehidupan masa kecilnya tidak lepas dari pengawalan. Ia tidak bisa sebebas anak-anak lain untuk bermain di luar rumah. Namun ia tidak pernah merasa tertekan. Justru, ia belajar memahami bahwa dirinya membawa nama besar ayahnya, dan ia harus menjaganya. Ia tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan penuh percaya diri. Ketika Soeharto menjadi presiden kedua Indonesia, kehidupan keluarga semakin berubah. Rumah mereka menjadi istana negara. Segala fasilitas tersedia. Namun di balik itu, ada tekanan besar yang tak terlihat. Titik harus menjadi contoh, baik di sekolah maupun di masyarakat. Setiap tindak tanduknya akan menjadi sorotan publik dan media. Meski hidup dalam lingkaran kekuasaan, keluarga Soeharto tetap menanamkan nilai-nilai kesederhanaan. Titik diajarkan untuk tidak bermewah-mewahan dan selalu berbagi. Nilai ini yang kemudian tertanam dalam dirinya, bahkan hingga ia dewasa dan terjun ke dunia sosial serta politik. Ia tumbuh sebagai gadis yang tidak hanya cantik, tapi juga berprinsip. Lingkungan istana mengajarkannya banyak hal. Ia belajar etika, politik, bahkan diplomasi sejak dini. Ia kerap mendengar perbincangan orang tua dan pejabat tinggi negara yang datang berkunjung. Semua itu menumbuhkan rasa ingin tahunya dan memperkaya wawasannya. Namun di hatinya, Titik tetap merasa sebagai gadis biasa yang ingin hidup sederhana. Setelah menamatkan pendidikan menengahnya, Titik Soeharto melanjutkan kuliah ke Universitas Indonesia, salah satu kampus paling bergengsi di negeri ini. Ia mengambil jurusan ekonomi, mengikuti jejak banyak tokoh nasional yang pernah menimba ilmu di sana. Keputusannya masuk UI bukan hanya soal prestise, tetapi juga dorongan dari keluarga untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Di kampus, Titik tidak serta-merta menjadi pusat.
perhatian. Meskipun dikenal sebagai anak presiden, ia tetap berusaha rendah hati dan tidak menonjolkan diri. Ia lebih suka duduk di bangku belakang dan mengikuti pelajaran dengan tenang. Kehidupan kampus menjadi dunia yang sangat berbeda dari istana, dan Titik merasa itu menyenangkan. Salah satu dosennya saat itu adalah ekonom senior, Sumitro Joyohadikusumo, yang kelak akan menjadi mertuanya. Sumitro cukup mengenali mahasiswa-mahasiswanya, termasuk Titik. Ia pernah berkata dalam biografinya bahwa gadis itu tampak familiar saat pertama kali diperkenalkan sebagai pacar anaknya, Prabowo. Ternyata, ia adalah mahasiswi yang dulu sering duduk di belakang dan pernah mengulang mata kuliahnya. Pertemuan antara Titik dan Prabowo terjadi secara alami. Keduanya memiliki latar belakang yang sama-sama berasal dari keluarga terpandang dan berpengaruh. Prabowo, kala itu perwira muda TNI yang sedang meniti karir militernya, tertarik pada sosok Titik yang kalem, cerdas, dan sederhana. Dari sanalah kisah cinta mereka bermula. Hubungan keduanya tak lepas dari perhatian publik. Media perlahan mulai mengendus kedekatan dua anak elit negeri ini. Namun keluarga masing-masing berusaha menjaga privasi dan memastikan hubungan mereka tidak menjadi konsumsi publik secara berlebihan. Meski begitu, tidak sedikit mahasiswa dan dosen di UI yang menyadari adanya benih cinta di antara keduanya. Kuliah di UI memberi banyak pengalaman berharga bagi Titik. Ia belajar berpikir kritis, memahami ekonomi, dan tentu saja membangun jaringan. Salah satu teman kuliahnya yang kelak menjadi tokoh penting adalah Agus Martowardoyo, yang kemudian menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Hubungan mereka pun tetap baik hingga bertahun-tahun kemudian. Selain perkuliahan, Titik juga aktif di beberapa kegiatan sosial mahasiswa. Ia tidak bergabung dalam organisasi politik kampus, tetapi lebih fokus pada kegiatan sosial dan kemanusiaan. Hal ini membentuk karakternya sebagai perempuan yang peduli terhadap sesama, terutama rakyat kecil. Sikap itu menjadi ciri khas yang menempel hingga dirinya dewasa. Namun, kesibukan kuliah dan kehidupan kampus perlahan tergeser setelah hubungan cintanya dengan Prabowo makin serius. Ketika Prabowo melamar dan mereka menikah pada 1983, Titik pun mulai meninggalkan bangku kuliahnya untuk sementara. Ia memprioritaskan kehidupan rumah tangga dan perannya sebagai istri seorang perwira militer. Tahun-tahun awal masa kuliah menjadi fase penting dalam hidup Titik Soeharto. Meski berasal dari keluarga presiden, ia tidak ingin sepenuhnya bergantung pada nama besar ayahnya. Ia memilih melanjutkan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, sebuah institusi bergengsi yang menuntut kemampuan dan kedisiplinan tinggi. Titik berusaha menyeimbangkan kehidupan sosial dan akademiknya, meski tak jarang ia menghadapi tantangan dalam hal komitmen belajar. Salah satu kebiasaannya yang dikenang dosennya adalah duduk di bangku belakang kelas, jauh dari sorotan namun tetap memperhatikan. Salah satu dosen yang sempat memperhatikannya adalah Sumitro Joyohadikusumo, seorang ekonom senior sekaligus ayah dari Prabowo Subianto. Dalam biografi Sumitro, ia menceritakan bahwa saat pertama kali diperkenalkan kepada Titik sebagai pacar anaknya, ia langsung mengenalinya sebagai mahasiswi yang pernah mengulang salah satu mata kuliahnya. "Si looks familiar," ujar Sumitro. Pertemuan itulah yang kemudian menjadi pintu awal hubungan yang lebih serius antara Titik dan Prabowo. Titik dan Prabowo mulai menjalin kedekatan yang intens. Perbedaan usia 8 tahun antara mereka tak menjadi penghalang, justru memperkuat dinamika hubungan mereka. Prabowo yang saat itu sudah menjadi perwira muda di militer dikenal cerdas dan ambisius. Sementara Titik, meskipun terkesan santai dan lembut, memiliki ketegasan dalam menentukan arah hidupnya.
Hubungan mereka banyak diwarnai diskusi intelektual dan ketertarikan pada isu-isu nasional. Keluarga besar Soeharto sempat memberi perhatian khusus terhadap hubungan ini. Di tengah kesibukan sebagai presiden, Soeharto tetap mengikuti perkembangan hubungan putrinya. Meskipun tidak banyak campur tangan, restu dari sang ayah dan ibunya, Ibu Tien, menjadi penentu kelanjutan hubungan tersebut. Titik merasa mendapat dukungan, terlebih Prabowo juga berasal dari keluarga terpandang dan memiliki latar belakang pendidikan serta militer yang kuat. Pada tahun 1983, pasangan ini memutuskan untuk menikah. Usia Titik saat itu 24 tahun dan Prabowo 32 tahun. Pernikahan mereka menjadi sorotan publik karena menyatukan dua keluarga besar, Soeharto sebagai Presiden RI dan Sumitro sebagai ekonom kenamaan. Acara pernikahan berlangsung megah, namun tetap mengedepankan nuansa kekeluargaan. Titik, yang sebelumnya dikenal aktif dalam kegiatan kampus, mulai fokus pada peran barunya sebagai istri perwira militer. Setelah menikah, Titik menjalani kehidupan baru yang berbeda dari sebelumnya. Ia harus menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan istri tentara yang sering berpindah-pindah dan menghadapi tantangan tersendiri. Kesibukannya sebagai istri perwira membuatnya sempat melupakan kuliah. Namun, ia tak menyerah dan tetap berusaha menyelesaikan pendidikannya di tengah keterbatasan waktu. Tahun 1984 menjadi momen penting lainnya dalam hidup Titik. Ia melahirkan anak pertamanya dari Prabowo. Kelahiran anak ini membawa kebahagiaan besar dalam keluarga. Titik semakin fokus pada peran barunya sebagai ibu, namun dalam hati kecilnya, ia tetap menyimpan keinginan untuk menyelesaikan kuliah yang sempat tertunda. Ia merasa harus menunjukkan bahwa menjadi istri dan ibu tidak harus mengorbankan cita-cita pribadinya. Akhirnya, setelah melalui perjuangan panjang menyelesaikan syarat-syarat akademik seperti nilai dan skripsi, Titik berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 1985. Ia menjadi sarjana pertama dalam keluarga Soeharto, sebuah pencapaian yang membanggakan, mengingat banyak saudaranya yang belum menyelesaikan studi. Gelar tersebut menjadi bukti bahwa Titik mampu menjalankan berbagai peran dalam hidupnya. Keberhasilan tersebut juga menjadi inspirasi bagi banyak perempuan di Indonesia, terutama mereka yang harus menjalani peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan mahasiswa. Titik membuktikan bahwa ketekunan dan komitmen bisa membawa hasil. Ia juga mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan yayasan, menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat luas. Setelah meraih gelar sarjana, Titik Soeharto mulai lebih aktif dalam dunia bisnis. Salah satu langkah awalnya adalah bergabung dalam berbagai perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga besar Cendana. Ia dikenal tidak hanya sebagai sosok sosialita, tetapi juga sebagai pengusaha yang mencoba membuktikan kemampuannya sendiri. Salah satu bisnis penting yang melibatkan dirinya adalah usaha di bidang semen bersama adik Prabowo, Hashim Joyo Hadikusumo, pada tahun 1988. Kolaborasi ini mempertemukan dua keluarga besar dalam kepentingan ekonomi. Yosta Duel dalam bukunya, Asian Godfathers, menyebut keterlibatan Titik dalam jaringan bisnis besar yang saling terkait dengan kekuasaan politik. Keterlibatan dalam bisnis tersebut mencerminkan pola umum pada masa Orde Baru, ketika anak-anak presiden sering menjadi bagian dari proyek-proyek besar. Meski begitu, Titik tidak sekadar menjadi pemilik nama, ia juga aktif memantau perkembangan usahanya. Selain semen, Titik juga memiliki saham di bisnis milik kakaknya, Tutut Soeharto. Bisnis keluarga berkembang pesat berkat kedekatan dengan kekuasaan negara. Namun, di balik semua kemewahan dan kelancaran itu, tersimpan bayang-bayang ketergantungan pada stabilitas kekuasaan ayahnya.
Semua anggota keluarga besar Soeharto, termasuk Titik, pada dasarnya menikmati kemudahan berusaha selama Orde Baru berjaya. Titik juga mulai menapaki jalur sosial dan filantropi. Ia bergabung dalam berbagai yayasan sosial yang didirikan keluarga Cendana. Kegiatan ini menjadi cara lain bagi Titik untuk menunjukkan kontribusinya pada masyarakat. Ia berusaha membangun citra sebagai tokoh perempuan yang peduli, meskipun tidak lepas dari kritik tentang sumber dana yayasan-yayasan tersebut. Namun, pada tahun 1998 segalanya berubah. Krisis moneter yang melanda Asia Tenggara menghantam Indonesia dengan sangat keras. Rakyat marah, ekonomi lumpuh, dan tekanan terhadap Presiden Soeharto semakin besar. Akhirnya, pada bulan Mei tahun 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya setelah lebih dari 30 tahun berkuasa. Kejatuhan itu bukan hanya mengguncang negara, tetapi juga mengubah kehidupan keluarga Cendana secara drastis. Titik mengalami transisi yang berat. Kehidupan yang tadinya penuh kemudahan kini harus dijalani dengan penuh kehati-hatian. Aset-aset keluarga disorot, bisnis-bisnis milik anak-anak Soeharto diperiksa, bahkan beberapa yayasan dituduh menjadi alat penyaluran dana dari negara. Titik dan saudara-saudaranya berupaya mempertahankan martabat keluarga sambil tetap menjalankan bisnis mereka secara lebih hati-hati. Kehidupan rumah tangga Titik pun tidak luput dari dampak gejolak tersebut. Hubungannya dengan Prabowo mengalami ketegangan. Prabowo sendiri terlibat dalam berbagai polemik, termasuk perannya dalam operasi militer menjelang akhir kekuasaan Orde Baru. Keduanya akhirnya berpisah secara resmi, menandai berakhirnya ikatan pribadi yang sempat menjadi simbol persatuan dua keluarga besar. Setelah perpisahan itu, Titik memfokuskan hidupnya pada penguatan bisnis dan aktivitas sosial. Ia tidak lagi menjadi figur istri perwira, melainkan berdiri atas namanya sendiri. Tekanan publik dan stigma terhadap keluarga Soeharto tak membuatnya mundur, justru semakin memantapkan langkahnya untuk tetap eksis di tengah perubahan zaman. Seiring waktu, Titik mulai mempertimbangkan langkah politik. Ia menyadari bahwa untuk tetap berpengaruh di era reformasi, keterlibatan dalam sistem baru sangat penting. Ia juga melihat bahwa masyarakat masih memiliki dua sisi dalam memandang keluarga Soeharto, sebagian benci, sebagian lagi rindu. Pasca tumbangnya Orde Baru, dinamika politik Indonesia mengalami perubahan besar. Reformasi membuka ruang baru bagi demokrasi, namun juga menantang tokoh-tokoh lama untuk menyesuaikan diri. Titik Soeharto yang dulunya dikenal sebagai putri presiden dan istri prajurit, mulai bertransformasi menjadi figur publik yang lebih independen. Ia melihat peluang untuk tetap berperan melalui jalur politik baru yang sedang tumbuh. Sekitar tahun 2004, Titik mencoba masuk ke dunia politik praktis. Ia bergabung dengan Partai Golkar, partai yang identik dengan masa Orde Baru dan ayahnya. Keputusannya ini menuai banyak sorotan publik. Sebagian menilai kehadirannya hanya melanjutkan pengaruh dinasti Cendana, sementara yang lain menganggapnya sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan zaman. Di dalam tubuh Partai Golkar, Titik berusaha membangun jaringan dan pengaruhnya. Ia mengikuti kegiatan partai dan aktif dalam kegiatan sosial politik yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, tidak mudah baginya untuk meraih posisi strategis di tengah banyaknya senior partai dan resistensi terhadap nama besar Soeharto. Keterlibatan Titik dalam politik tidak hanya terbatas pada Golkar. Sekitar tahun 2018, ia dan sejumlah anggota keluarga Cendana mencoba membentuk wadah politik baru, Partai Berkarya. Tujuannya adalah membangkitkan kembali semangat Orde Baru dalam bentuk yang lebih sesuai dengan demokrasi modern.
Meski partai ini mendapatkan izin resmi, namun perjalanannya penuh tantangan. Partai Berkarya menghadapi hambatan struktural dan resistensi publik. Citra masa lalu Soeharto masih membayangi dan membuat sebagian besar masyarakat ragu. Namun, Titik dan saudaranya, Tommy Soeharto, tetap berusaha memperkenalkan partai tersebut melalui program sosial dan pendekatan akar rumput. Mereka memanfaatkan nostalgia sebagian masyarakat terhadap masa stabilitas dan pembangunan era Orde Baru. Pada pemilu 2019, Partai Berkarya ikut serta namun gagal memperoleh suara signifikan. Titik menyadari bahwa jalan untuk membangun kembali kekuatan politik keluarga cendana tidak mudah. Kekalahan itu menjadi pelajaran penting baginya tentang betapa kerasnya dunia politik demokratis. Ia pun mulai memikirkan ulang arah politik pribadinya. Akhirnya, Titik memutuskan mendekat ke Partai Gerindra, partai yang dipimpin oleh mantan suaminya, Prabowo Subianto. Meski hubungan mereka secara pribadi telah berakhir, namun kedekatan visi dan misi menjadikan kerja sama politik masih memungkinkan. Titik kemudian aktif di Gerindra dan mencalonkan diri sebagai legislator pada pemilu 2024. Keputusan ini membawa angin segar bagi karir politik Titik. Ia terpilih menjadi anggota DPR RI dan dipercaya memimpin Komisi 4 yang membidangi pertanian, lingkungan, dan kehutanan. Posisi ini membuktikan bahwa ia tidak sekadar membawa nama besar keluarga, tapi juga memiliki kemampuan dan dedikasi. Kini, Titik dikenal sebagai sosok politisi perempuan yang aktif, vokal, dan konsisten memperjuangkan isu-isu yang dekat dengan rakyat. Meski masa lalunya tak bisa dilepaskan dari bayang-bayang Soeharto, ia perlahan menciptakan identitas baru sebagai tokoh publik di era reformasi. Perjalanannya di dunia politik masih terus berjalan, dan publik menantikan kiprah berikutnya. Selain terjun ke dunia politik, Titik Soeharto juga dikenal aktif dalam kegiatan sosial dan filantropi. Kegiatan ini sudah dimulainya bahkan sejak masa Orde Baru, ketika ia menjadi pengurus berbagai yayasan milik keluarga cendana. Bagi Titik, filantropi bukan hanya tentang berbagi, tapi juga tentang keberlanjutan peran keluarga dalam masyarakat. Salah satu yayasan yang cukup dikenal adalah Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan (YDGRK) yang bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Melalui yayasan ini, Titik terlibat dalam berbagai kegiatan seperti pemberian beasiswa, bantuan untuk bencana alam, serta program pemberdayaan perempuan. Ia percaya bahwa filantropi bisa menjadi jembatan antara elit dan masyarakat bawah. Kegiatan sosial tersebut menjadi penyeimbang citra politiknya. Di tengah kritik terhadap warisan Orde Baru, Titik mencoba menunjukkan sisi lain keluarganya yang peduli dan turun langsung membantu masyarakat. Ia kerap hadir dalam acara-acara pembagian bantuan, pengobatan gratis, hingga peresmian fasilitas umum hasil dari kerja sama yayasan. Di era reformasi, tantangan terhadap kegiatan filantropi juga meningkat. Banyak pihak yang curiga bahwa kegiatan sosial semacam itu hanya sebagai kedok politik. Titik merespons dengan tetap fokus pada hasil dan manfaat nyata. Ia memilih pendekatan yang lebih terbuka, bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk LSM dan organisasi kemasyarakatan non-pemerintah. Salah satu program yang cukup mendapat perhatian publik adalah pelatihan keterampilan untuk ibu rumah tangga dan anak muda di daerah terpencil. Program ini bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi dan mengurangi angka pengangguran. Titik sendiri beberapa kali turun langsung memberi motivasi dan mendengarkan aspirasi mereka. Di bidang pendidikan, ia juga aktif dalam mendirikan dan mendukung beberapa sekolah dan pesantren. Ia menyadari bahwa masa depan bangsa sangat bergantung pada kualitas pendidikan generasi muda. Oleh karena itu,
Ia memberi perhatian khusus pada pembangunan fasilitas pendidikan yang layak dan murah. Tak hanya dalam negeri, jaringan filantropinya juga merambah ke luar negeri, terutama dalam kerja sama penanganan bencana dan bantuan kemanusiaan di wilayah ASEAN. Ia pernah menjadi delegasi dalam pertemuan organisasi sosial tingkat regional, membahas kerja sama antar negara dalam membantu masyarakat terdampak bencana. Peran filantropi ini memberikan citra baru bagi Titik di mata publik. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai figur politik atau putri mantan presiden, melainkan juga sebagai tokoh yang aktif membantu masyarakat dari lapisan bawah. Hal ini membuatnya lebih diterima, bahkan oleh kalangan yang sebelumnya bersikap skeptis. Filantropi bagi Titik bukanlah jalan sampingan, melainkan bagian penting dari pengabdian. Ia percaya bahwa keberhasilan seseorang tak hanya diukur dari jabatan atau kekuasaan, tetapi juga dari sejauh mana ia memberi manfaat bagi sesama. Prinsip inilah yang terus ia bawa hingga kini, menjadikannya sosok yang unik dalam lanskap politik dan sosial Indonesia. Kehidupan rumah tangga Titik Soeharto dan Prabowo Subianto yang awalnya tampak harmonis perlahan menemui jalan buntu. Di tengah dinamika kehidupan militer dan politik, keduanya mulai menjauh. Ketegangan demi ketegangan yang tak terselesaikan membuat rumah tangga mereka goyah. Perceraian mereka terjadi pada akhir 1998, tahun yang sama ketika ayah Titik, Presiden Soeharto, lengser dari jabatannya. Banyak yang mengaitkan peristiwa ini dengan tekanan politik yang luar biasa di masa itu. Titik menghadapi kehilangan ganda, posisi ayahnya sebagai pemimpin bangsa dan rumah tangganya yang retak. Kabar perceraian itu sempat mengejutkan publik. Pasangan yang sebelumnya dikenal sebagai lambang kebesaran Orde Baru itu kini berpisah jalan. Namun, baik Titik maupun Prabowo memilih tidak banyak bicara di media, menjaga martabat dan privasi masing-masing. Bagi Titik, perceraian bukan akhir segalanya. Meski patah hati, ia tetap menunjukkan ketegaran sebagai seorang ibu. Ia mengasuh anak semata wayangnya, Didit Hedi Prasetyo, dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Didit tumbuh menjadi pria dewasa yang dikenal sebagai desainer kelas dunia, membanggakan kedua orang tuanya. Setelah perceraian, Titik memilih untuk fokus pada dirinya sendiri dan pengabdian pada masyarakat. Ia melanjutkan kegiatan sosial dan mulai lebih serius menata karir politik serta bisnis. Dukungan dari keluarga besar Soeharto juga memberinya kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan emosional. Titik jarang membuka luka lama di hadapan publik. Dalam beberapa wawancara, ia hanya menyebut bahwa setiap orang memiliki jalan hidup masing-masing. Ia juga menegaskan bahwa hubungannya dengan Prabowo tetap baik dalam hal komunikasi dan urusan anak. Menariknya, di tahun-tahun setelah perceraian, Titik dan Prabowo kerap tampil bersama dalam acara keluarga maupun acara kenegaraan. Publik sempat berspekulasi tentang kemungkinan mereka kembali bersama, tetapi hingga kini, keduanya tetap menjaga hubungan sebagai sahabat dan orang tua dari anak mereka. Kehidupan pasca perceraian menjadi fase penting dalam perjalanan hidup Titik. Ia belajar tentang kemandirian, penerimaan, dan kesabaran. Masa-masa sulit tersebut ditempuh dengan elegansi, menjadikannya pribadi yang lebih matang dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Setelah melalui masa-masa penuh gejolak dalam kehidupan pribadinya, Titik Soeharto mulai menata kembali arah hidupnya. Ia menapaki dunia bisnis lebih serius, melanjutkan sejumlah kerja sama yang pernah ia rintis bersama keluarga, termasuk bisnis semen bersama adik iparnya, Hashim Joyo Hadikusumo. Dalam dunia bisnis, Titik dikenal sebagai sosok yang teliti dan cukup berani mengambil risiko. Bisnis-bisnis keluarga Cendana tak sepenuhnya padam setelah kejatuhan Orde Baru.
Justru di balik keterpurukan politik, mereka merestrukturisasi dan menata ulang aset dan jaringan. Titik berada di tengah dinamika ini. Ia tidak hanya hadir sebagai pewaris, tetapi juga sebagai eksekutor yang memastikan roda bisnis terus berputar. Namun, bisnis saja tidak cukup. Titik yang sejak lama terlibat dalam kegiatan sosial dan yayasan milik keluarga Soeharto, merasa terpanggil untuk ikut serta dalam dunia politik. Ia mulai aktif di Partai Golkar, partai yang pernah menjadi kendaraan politik ayahnya selama lebih dari 3 dekade. Di Golkar, ia tidak langsung menempati posisi tinggi. Titik memulainya dari bawah, mengikuti berbagai pelatihan, diskusi, dan konsolidasi. Ia juga belajar memahami konstelasi politik baru Indonesia yang jauh berbeda dari masa Orde Baru. Meskipun banyak yang menyoroti latar belakang keluarganya, ia berusaha membuktikan kapasitas pribadinya. Tahun 2004 menjadi titik penting. Titik dipercaya untuk menjadi pengurus di Partai Golkar. Ia mulai dikenal luas di kalangan internal partai sebagai sosok yang loyal dan pekerja keras. Meski tak banyak bicara, pengaruhnya mulai terasa. Ia seringkali hadir dalam forum penting partai dan mulai mencuri perhatian elit politik nasional. Tidak puas hanya berada di dalam struktur partai, Titik pun mencoba terjun langsung dalam kontestasi politik. Ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam pemilu, dan meski sempat gagal di awal, ia terus mencoba. Ketekunan dan keteguhan hatinya membuahkan hasil. Ia akhirnya duduk sebagai anggota DPR RI. Selain Golkar, dinamika politik keluarga juga mendorongnya untuk terlibat dalam pembentukan partai baru. Pada 2018, bersama Tommy Soeharto dan saudara-saudaranya, ia mendirikan Partai Berkarya. Partai ini bertujuan melanjutkan warisan politik Soeharto, yang menurut mereka masih relevan untuk pembangunan Indonesia. Namun Partai Berkarya tak semulus harapan. Konflik internal dan kendala elektabilitas membuat Titik akhirnya mundur dari struktur partai. Ia kemudian bergabung dengan Partai Gerindra, partai yang dipimpin oleh mantan suaminya, Prabowo Subianto. Keputusan ini sempat menuai kontroversi, namun Titik menjelaskan bahwa pilihannya murni karena kesamaan visi dalam membangun bangsa. Di Partai Gerindra, Titik menemukan rumah politik barunya. Ia lebih aktif dalam kegiatan legislasi, khususnya dalam bidang pertanian, lingkungan hidup, dan ketahanan pangan. Pada pemilu 2024, ia kembali mencalonkan diri dan berhasil lolos ke Senayan. Ia pun diamanahkan sebagai Ketua Komisi 4 DPR RI, sebuah posisi yang memungkinkannya memberi kontribusi lebih besar bagi rakyat. Dari dunia bisnis ke politik, perjalanan Titik Soeharto bukanlah jalan yang lurus dan mudah. Namun, dengan ketekunan, jaringan kuat, dan semangat pengabdian, ia berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu tokoh perempuan Indonesia yang punya pengaruh dalam panggung politik nasional. Ia tidak sekadar membawa nama besar keluarga, tetapi juga menunjukkan kapasitas pribadinya sebagai pemimpin. Perjalanan politik ini mempertegas posisi Titik dalam peta kekuasaan Indonesia. Meski kerap dibandingkan dengan masa lalu, ia tetap melangkah ke depan dengan visi dan tekad sendiri. Politik bukan lagi sekadar warisan, tetapi medan pengabdian yang ia pilih untuk dijalani dengan sepenuh hati. Menjabat sebagai Ketua Komisi 4 DPR RI bukanlah tanggung jawab ringan bagi Titik Soeharto. Komisi ini membidangi urusan pertanian, kelautan, lingkungan hidup, dan kehutanan, semuanya menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Dengan membawa pengalaman serta pengaruh keluarga besarnya, Titik berusaha menjalankan tugas legislatifnya dengan sebaik mungkin. Dalam berbagai rapat kerja, ia tampil cukup aktif dan vokal, terutama dalam isu swasembada pangan,
ketahanan petani, dan kerusakan lingkungan. Ia sering menyuarakan pentingnya kebijakan jangka panjang yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga keberlanjutan dan keadilan bagi petani dan nelayan kecil. Salah satu pernyataannya yang cukup mencuri perhatian publik adalah kekhawatirannya terhadap ancaman terhadap swasembada pangan Indonesia. Menurutnya, jika kebijakan pertanian tidak diperbaiki, maka Indonesia akan terus bergantung pada impor bahan pangan yang menggerus kesejahteraan petani lokal. Meski sebagian pihak menganggap pernyataannya sebagai politis, banyak juga yang melihat kepeduliannya sebagai hal positif. Titik tampak serius memperjuangkan isu-isu tersebut, bahkan turun langsung ke berbagai daerah untuk berdialog dengan kelompok tani dan komunitas lingkungan. Namun di balik semua kesibukannya, Titik tidak bisa lepas dari bayang-bayang masa lalu. Nama besar Soeharto tetap melekat padanya, baik sebagai kebanggaan maupun beban. Setiap kebijakan dan pernyataannya kerap dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh sang ayah selama memimpin negeri ini selama 32 tahun. Ia sendiri menyadari hal itu. Dalam beberapa wawancara, Titik menyatakan bahwa ia tidak menolak masa lalu, tetapi ingin agar dirinya dinilai dari kinerja hari ini. Saya bangga jadi anak Pak Harto, tapi saya juga punya jalan sendiri yang sedang saya tempuh, ujarnya suatu kali. Masa kini membawa tantangan baru. Politik Indonesia semakin kompleks, dengan isu-isu global seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan tekanan geopolitik yang memengaruhi kebijakan dalam negeri. Dalam situasi seperti itu, Titik berusaha menyeimbangkan antara warisan politik keluarga dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan zaman. Sebagai seorang ibu, pengusaha, sekaligus politisi, ia membagi waktunya antara tugas-tugas kenegaraan dan urusan pribadi. Ia juga aktif di berbagai forum perempuan, menyuarakan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan bangsa, terutama di pedesaan dan sektor informal. Dengan pengalaman yang telah ditempuh selama puluhan tahun, baik dalam keluarga militer, bisnis, maupun politik, Titik Soeharto menjelma menjadi sosok yang lebih matang. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai anak presiden, tetapi juga sebagai figur perempuan Indonesia yang terus berkarya dan memberi kontribusi nyata dalam berbagai bidang kehidupan. Meski tak lepas dari kritik dan kontroversi, kiprah Titik Soeharto hingga kini menunjukkan bahwa ia masih punya tempat di kancah politik nasional. Dengan warisan, tekad, dan kerja keras, ia melangkah menghadapi masa depan, terus mencoba menjawab tantangan dan harapan yang dititipkan kepadanya.